Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yang mana insyaallah kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babus salatil idain, bab salat dua hari raya. Al-idain itu merupakan bentuk musanna dari kata al-aid. Bagi yang belajar bahasa Arab ya mungkin sudah kenal dengan istilah musanna yang menunjukkan dua. Maka kalau idun itu satu hari raya, kalau idani atau idaini itu dua hari raya. Maka al-aid dalam bahasa Arab itu berasal dari kata al-aud, yaitu kembali kepada sesuatu secara terus-menerus. Ya. Jadi sesuatu yang datang secara terus-menerus itu disebut dengan aid secara bahasa. Maka hari raya itu dinamakan dengan aid karena selalu kembali kepadanya secara terus-menerus. Artinya selalu terulang setiap tahun. Jadi ulun ulangi, al-aid secara bahasa itu dari kata al-aud. Al-aud yaitu kembali kepada sesuatu secara terus-menerus. Maka hari raya itu dinamakan Aid. Kenapa? Karena selalu datang secara berulang-ulang, terus menerus. Adapun al-Aid secara istilah umum adalah hari bersenang-senang yang biasa dilakukan oleh manusia. Ulangi, secara umum maksud dari al-Aid itu adalah hari yang dimana manusia bersenang-senang, ya bermain-main di situ, berbahagia dan seterusnya.
Dan setiap umat itu memiliki hari raya. Setiap umat itu memiliki hari raya. Termasuk juga orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Mereka juga memiliki hari raya. Begitu juga di kota Madinah sebelum Nabi SAW datang, mereka juga memiliki hari raya yang mana mereka bermain-main di situ, bersenang-senang di situ. Ketika datang Islam, ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, maka Islam menetapkan hanya ada 2 hari raya tahunan untuk kaum muslimin dan membatalkan seluruh hari raya orang-orang jahiliyah. Ulangi, jadi ketika di Madinah sebelum datangnya Nabi SAW, ya, orang-orang Madinah itu memiliki hari raya. Namun ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka Nabi SAW hanya menetapkan 2 hari raya untuk kaum muslimin dan membatalkan hari raya orang-orang jahiliyah. Dan hal itu sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, silahkan buka hadis nomor 525. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima. Ketika itu orang-orang Madinah mempunyai 2 hari raya yang mereka bersukaria di dalamnya. Faqala, maka Rasulullah pun bersabda, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah telah menggantikan 2 hari raya itu untuk kalian dengan hari yang lebih baik darinya. Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahih. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Maka dalam hadis ini kita mengetahui bahwasanya di dalam Islam hari raya tahunan itu hanya ada 2. Dan tidak ada hari raya yang lainnya, yaitu hari raya Idul Fitri. Kapan itu? Tanggal 1 Syawal. Dan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Maka Islam tidak memperingati perayaan lainnya, ya, seperti perayaan-perayaan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, yang itu selain dari 2 hari raya tersebut. Seorang muslim harusnya mencukupkan apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Ya, Allah telah menggantikan 2 hari raya tersebut dengan 2 hari raya yang lebih baik. Maka itu sudah dikatakan sebagai yang lebih baik. Maka tidak perlu lagi untuk mencari perayaan-perayaan yang lainnya. Tidakkah kita merasa cukup dengan kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 2 hari raya itu? Dan Islam itu sebagaimana yang sering kita katakan adalah agama yang sempurna. Maka dengan adanya 2 hari raya, itulah kesempurnaan al-Islam.
Kalau ditambah, maka kesempurnaan Islam pun menjadi tercoreng. Ya, maka sekali lagi kita kaum muslimin tidak memerlukan perayaan-perayaan lain selain 2 hari raya yang telah ditetapkan di dalam agama Islam. Nah, maka kalau ada perayaan di luar 2 perayaan di atas, maka para ulama menyebut itu adalah perayaan jahiliyah. Karena yang dimaksud ajaran jahiliyah adalah setiap ajaran yang menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga merayakan perayaan selain perayaan Islam termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abghadun nasi ilallahi salasah." Manusia yang dibenci oleh Allah itu ada 3. Mulhidun fil haram, seseorang yang berbuat kerusakan di tanah haram. Wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, melakukan ajaran jahiliyah dalam Islam, diantaranya lah perayaan-perayaan yang tidak datang dalilnya. Wa mutallibud dami mri'in bighairi haqqin liyuhari qadamahu, yaitu yang ketiga ingin menumpahkan darah orang lain tanpa jalan yang benar. Nah, ini adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah, yang berbuat kerusakan di tanah haram, yang melakukan ajaran jahiliyah, dan yang ingin menumpahkan darah orang lain dengan cara yang tidak benar. Baik, maka kesimpulan dari yang tadi kita sampaikan, pertama, hari raya tahunan, ya kita bilang tahunan karena ada hari raya pekanan. Hari raya tahunan dalam Islam hanya ada 2, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kesimpulan yang kedua, setiap perayaan. Jadi yang pertama tadi apa? Hari raya tahunan dalam Islam hanya ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Kesimpulan yang kedua, setiap perayaan selain kedua hari raya di atas, setiap perayaan selain kedua hari raya di atas, ketika dilakukan dan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu termasuk perkara baru di dalam Islam. Ulangi. Setiap perayaan selain perayaan 2 hari raya di atas dan dia lakukan tapi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, tujuannya agar bisa beribadah kepada Allah dengan perayaan selain dari 2 hari raya di atas, maka itu termasuk apa? Perkara baru yang diadakan di dalam agama Islam. Dan banyak perayaan-perayaan yang tujuannya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Perayaan ini, perayaan itu, dan seterusnya. Dengan dalih baik saja, ya kan? Kalau itu kita lakukan, maka akan banyak sekali perayaan-perayaan. Baik, padahal itu tidak ada dalilnya dalam agama Islam. Baik, itu yang pertama. Atau yang kedua ya. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga. Setiap perayaan selain kedua hari raya di atas, kalau yang tadi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah kan. Nah, sekarang ada yang mengatakan
Dia merayakan perayaan selain 2 hari raya di atas, tapi tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini hanya adat, kebiasaan, tradisi. Contohnya apa? Perayaan tahun baru, ulang tahun. Baik, tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, cuma hanya tradisi. Maka para ulama menjelaskan ini termasuk perayaan jahiliyah. Kalau tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu perkara baru dalam Islam. Kalau tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka jatuhnya adalah perayaan jahiliyah yang juga dibatalkan oleh Al-Islam. Baik, nah jadi ini perayaan tahunan. Adapun hari raya pekanan, yaitu hari Jumat. Mana dalil bahwasanya hari Jumat itu juga merupakan hari raya? Ini sudah kita sampaikan sebenarnya ketika kita membahas tentang bab salatil Jumu'ah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Uridatil Jumu'ah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah ditampakkan hari Jumat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu biha Jibril alaihi salam fi kaffihi kal mir'atil bayda. Yang mana Jibril itu datang ya dengan hari Jumat tersebut ya pada telapak tangannya seperti cermin yang berwarna putih. Fi wasatiha kan nuqtatis sauda, yang di tengah cermin putih tersebut ada titik hitam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, "Ma hadhihi ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, "Hadhil Jumu'ah." Ini adalah hari Jumat. Ya'riduha 'alaika rabbuka litakuna laka 'idan. Yang Allah berikan kepadamu ya sebagai hari raya. Oh, berarti hari Jumat itu adalah hari raya. Baik, maka diberikan untukmu sebagai hari raya wali qaumika mim ba'dika. Ya, dan untuk kaummu setelah engkau, walakum fiha khair, dan untuk kalian ada kebaikan di dalamnya. Hadis riwayat At-Tabarani dan dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan hari raya pekanan ini ya punya salat khusus juga, sebagaimana hari raya tahunan juga memiliki salat khusus. Apa salat khusus pada hari raya pekanan? Salat Jumat. Dan salat Jumat atau hari Jumat itu memiliki keutamaan khusus dan semuanya sudah kita bahas dalam bab salat Jumu'ah. Jadi silahkan di murajaah kembali pembahasan tersebut. Nah, jadi fokus kita sekarang adalah pembahasan tentang hari raya tahunan. Nah, 2 hari raya tahunan, Idul Fitri dan Idul Adha, memiliki fadilah, keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak disebutkan secara spesifik fadilahnya itu apa, tapi jelas memiliki kedudukan. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, Inna yaumal jumu'ah sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat adalah penghulu para hari. Wa a'zamuha, dan yang paling agung indallah, di sisi Allah. Ini tentang hari Jumat. Jadi sebaik-baik hari dalam satu pekan itu adalah hari Jumat. Ya, walaupun anehnya sebagian orang menganggap hari Jumat hari yang angker ya. Apalagi malam Jumat ya, malam Jumat Kliwon ya. Itu kesannya angker gitu. Padahal itu adalah hari yang paling mulia di sisi Allah. Baik.
wa huwa a'zamu indallah, dan hari Jumat itu lebih agung di sisi Allah min yaumil adha wa min yaumil fitr. Ya, lebih agung daripada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah, jadi kalau dibandingkan 3 hari raya ini, maka Jumat itu lebih afdol daripada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Loh Ustaz, bukankah kita membahas tentang fadilah keutamaan 2 hari raya? Kok malah dikatakan ini kok enggak afdolnya? Justru ya Allah membandingkan, atau Rasulullah SAW membandingkan antara hari Jumat dengan 2 hari raya ini, menunjukkan 2 hari raya itu juga memiliki keutamaan walaupun hari Jumat itu lebih utama. Baik. Dan 2 hari raya ini berkaitan dengan 2 rukun apa? 2 rukun apa? 2 rukun Islam. 2 hari raya ini berkaitan dengan 2 rukun Islam. Apa saja? Puasa dengan haji. Kalau Idul Fitri itu berkaitan dengan puasa Ramadan, yaitu setelah selesainya kaum muslimin dari berpuasa. Adapun Idul Adha itu berkaitan dengan ibadah haji, yaitu setelah jamaah haji melakukan rukun yang paling penting dari ibadah haji. Apa rukun paling penting dalam ibadah haji? Wukuf di padang Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Dan juga hari raya tersebut merupakan penutup 10 hari yang diberkahi, yaitu 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Baik. Tanggal 10 Zulhijjah itu selain itu adalah Yaumul Aid, juga disebut Yaum apa? Baik. Ada istilah nama-nama hari dalam musim haji. Mulai dari tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah. 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. 8 Zulhijjah namanya apa? Hari Tarwiyah atau Yaumut Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Kenapa dinamakan hari Tarwiyah? Karena pada saat itu orang-orang Arab ya sedang memberi minum kepada jamaah haji. Ya, Tarwiyah itu memberi minum artinya. Rawi. 9 Zulhijjah itu disebut dengan hari Arafah. Ya. Karena pada hari itulah kaum muslimin wukuf di Arafah. 10 Zulhijjah dinamakan Yaumul Aid. Selain itu, hari An-Nahr, Yaumun Nahr. Apa itu Nahr? Penyembelihan. Karena pada waktu itu jamaah haji menyembelih hadyu mereka. Baik. Adapun 11, 12, 13 Zulhijjah dinamakan apa? Ayyamut Tasyrik. Wah, ini Masya Allah tahu semuanya. Tasyrik. Kenapa dinamakan Ayyamut Tasyrik? Karena makan-makan. Yaumul Akl kalau gitu. Tasyrik itu dari kata syarraka yusyarikut tasyrik. Karena pada hari ini orang-orang Arab dahulu menjemur daging-daging. Ya, tasyrik itu artinya menjemur.
ya melalui tasyrik itu ya, tahu kan masyrik ya, istilahnya terbitnya matahari itu disebut dengan masyrik ya. Maka tasyrik adalah proses menjemur daging, maka disebut dengan hari tasyrik. Baik, jadi hari tarwiyah hari memberi minum jamaah haji. Hari Arafah karena wukuf di Arafah. Hari Nahar karena pada waktu itu kaum muslimin menyembelih, dan hari tasyrik mereka menjemur daging-daging sembelihan mereka. Baik, kembali ke salat Id. Apa hukum salat Id? Sunnah wajibah? Sunnah muakkadah. Ini sepakat atau gimana nih? Sunnah muakkadahnya. Atau wajib lah? Wajib fardu ain atau fardu kifayah nih? Baik. Para ulama sepakat bahwa salat Id itu disyariatkan. Dan mereka sepakat bahwa salat Id itu ibadah yang sangat muakkadah. Ibadah yang sangat muakkadah. Hanya saja mereka berbeda pendapat apa hukumnya. Maka jumhur ulama mengatakan hukum salat Id adalah sunnah muakkadah. Jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Kalau Hanafiyah itu mengatakan bahwasanya hukum salat Id itu wajib atas siapa? Atas setiap orang yang wajib salat Jumat. Berarti siapa yang wajib salat Jumat? Laki-laki yang mukim dan seterusnya, yang tidak memiliki uzur. Nah, yang wajib salat Jumat, maka merekalah yang wajib salat Id, kata mereka. Karena sama-sama salat Id, sama hari raya. Baik. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkan pendapat wajib bahkan bagi para wanita, bukan hanya para lelaki, bahkan wanita pun wajib. Kalau Hanabilah mengatakan, dan sebagian Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah mengatakan hukum salat Id adalah fardu kifayah. Intinya ya, di sini ada dua pendapat secara umum. Pertama yang mengatakan sunnah muakkadah, dan yang kedua yang mengatakan wajib. Walaupun wajibnya ada yang mengatakan bagi yang salat Jumat atau semuanya itu wajib, ada yang mengatakan wajib kifayah saja. Baik. Perlu diketahui bahwasanya khilaf para ulama berkaitan tentang hukum salat Id ini adalah khilaf yang kuat. Ya. Artinya, apa maksud dari khilaf yang kuat? Kalau pian hanya membaca satu pendapat, kemudian pian membaca dalil-dalil mereka, seolah-olah ini adalah pendapat yang paling kuat sudah. Tapi kalau membaca pendapat yang lain, ini juga kuat. Nah, akhirnya bingung, yang mana yang paling kuat. Baik, ulun hanya akan sebutkan dalil-dalil dulu. Dalil bagi mereka yang mengatakan wajib, yaitu ayat yang terdapat dalam surah Al-Kautsar. Kira-kira yang mana? Fasalli li rabbika wanhar bilha. Adapun dalam surah Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar bilha. Jangan bilha. Karena kalau pian bacanya ha, adapun orang yang minta-minta, kalau tanhar bilha, maka janganlah kalian bentak caci. Orang yang minta-minta jangan kalian bentak. Tapi amun pian ganti ha-nya menjadi ha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta, maka janganlah kamu sembelih. Itu parah sekali. Sangar banget. Jadi hati-hati membaca itulah dalam surah Ad-Duha. Baik.
Kembali ke dalam surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah, berkurbanlah. Maka ada yang menafsirkan fasholli li rabbika di sini, salatlah untuk Rabbmu, maksudnya adalah salat Idul Adha, ya. Kemudian menyembelihlah. Jadi ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan fasholli di sini salatlah untuk Rabbmu itu adalah dengan salat Id. Dan fasholli di sini dalam ilmu bahasa Arab adalah fi'il amr, perintah. Dan hukum perintah adalah wajib. Nah, baik. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis Ummu Atiyah. Silakan pian buka hadis 515. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat umirna an nukhrijal awatiq wal huyyat fil aidain yashhadna al khair wa da'watal muslimin wa ya'tazilul huyyadu al musalla. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami diperintahkan agar membawa keluar wanita-wanita gadis dan wanita-wanita yang sedang haid di 2 hari raya supaya mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Dan jauhkanlah wanita-wanita yang sedang haid dari tempat salat. Kata mereka, bayangkan ya, wanita-wanita haid aja disuruh untuk datang ke tempat perayaan salat Id, ya. Ini menunjukkan bahwasanya namanya salat Id itu adalah wajib, kata mereka. Baik. Kemudian dalil mereka yang lain yang mengatakan wajib, Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan salat Id. Dan di antara sesuatu itu atau indikasi sesuatu itu wajib adalah Nabi SAW senantiasa melaksanakannya dan tidak pernah meninggalkannya. Nah, ini adalah di antara dalil-dalil mereka yang mengatakan wajib. Dan juga kata mereka yang namanya salat Id itu adalah syiar Islam, tidak boleh ditinggalkan. Bukankah azan juga syiar Islam? Apakah boleh ditinggalkan? Kada boleh. Ini menunjukkan salat Id adalah wajib. Coba monpian baca ini, dalil-dalil mereka ini. Wah, berarti kuat. Ya. Tapi wallahu alam, ya, ulan pribadi lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya salat Idul atau salat Id, ya, itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Dalil yang pertama adalah hukum asal tidak ada salat wajib kecuali salat 5 waktu. Dan hukum asal ini tidak hilang kecuali dengan ada dalil yang kuat. Mana dalil bahwasanya salat wajib itu hanya ada 5 waktu? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd." Datang seorang laki-laki, ya disebut Arab Badui. Datang kepada Nabi dan dia dari penduduk Najd. Sa'irur ra'si, yang rambutnya itu berdiri, acak-acakan mungkin namanya badui gitu ya. Nasma'u dawiyya sautihi, ya. Kami mendengar gumaman suaranya, namun kami tidak dapat memahami sesuatu yang dia ucapkan hingga dia dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Oh, ternyata dia sedang bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun menjawab, kewajiban dalam Islam itu adalah salat 5 waktu siang dan malam. Maka dia bertanya, hal alayya ghairuhunna? Apakah saya masih memiliki kewajiban selainnya? Maka kata Nabi SAW, la illa anta tawwa'a. Tidak ada kecuali kamu melakukan salat sunnah.
Maka di sini Nabi SAW mengajarkan salat yang wajib itu cuma 5. Sisanya adalah salat sunnah. Nah, ini dalil yang paling kuat yang menyatakan bahwasanya salat wajib itu hanya 5 waktu. Adapun selainnya adalah sunnah. Adapun dalil mereka yang mengatakan wajib, fasalli li rabbik, ya, wanhar tadi, maka salatlah untuk Rabbmu, maka tidak ada ketegasan yang dimaksud salat di sini adalah salat Id. Ya, tidak ada dalil yang tegas menunjukkan bahwasanya itu adalah salat Id. Ya. Bahkan ada ahli tafsir yang lain menyatakan itu tidak hanya khusus bagi salat Id. Adapun hadis Ummu Atiyah yang tadi menyuruh atau Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita, bahkan wanita yang dipingit, wanita-wanita yang haid, ya, untuk keluar hadir di tempat Id, itu bukan tujuannya untuk sholat, tapi tujuannya apa? Agar mereka bisa mendengarkan nasihat, ya, kebaikan, mendoakan kaum muslimin, bukan untuk sholat. Ya, karena orang haid itu kan tidak mungkin disuruh keluar untuk sholat. Maka tujuan mereka keluar itu bukan karena perintah untuk sholat, tapi tujuan mereka agar mendengarkan nasihat dan khutbah dari Nabi SAW. Maka tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya itu merupakan dalil akan wajibnya sholat Id. Intinya, ya, pendapat di sini ada 2 pendapat secara umum, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Catatan, walaupun kita menguatkan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya salat Id adalah sunnah muakkadah, akan tetapi sikap seorang muslim dalam perkara masalah ini, yaitu ketika para ulama berbeda pendapat apakah ini sunnah ataukah wajib, maka yang ditempuh adalah jalan yang hati-hati. Apa yang hati-hati? Yaitu kita tetap melaksanakan sholat tersebut, ya. Artinya jangan bermudah-mudah meninggalkan masalah ini kecuali kalau ada uzur. Wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian, jadi intinya apa tadi? Hukum dari sholat Id? Sunnah muakkadah, ya. Baik. Apa syarat sah sholat Id? Syarat sah sholat Id artinya perkara-perkara yang mana apabila ditinggalkan sholat Idnya tidak sah. Maka para ulama menjelaskan syarat sah sholat Id itu sama dengan syarat sah sholat Jumat kecuali 2 khutbah. Baik, sudah Isya, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi kita menyebutkan tentang syarat sah salat Id. Maka kita katakan bahwasanya syarat sah salat Id itu sama dengan syarat sah salat Jumat. Kenapa demikian? Karena keduanya sama-sama hari raya. Maka syarat sah salat Id itu sama seperti syarat sah salat Jumat. Dan telah kita sebutkan dalam bab salat Jumat bahwasanya syarat sah salat Jumat itu ada 4. Yang pertama, masuk waktunya.
kemudian didirikan di daerah pemukiman tetap, baik itu di kampung atau di kota yang di situ ada pemukiman masyarakat. Kemudian terpenuhinya jumlah minimal yang hadir. Dan telah kita sebutkan khilaf para ulama dalam masalah ini. Baik. Nah, ini adalah 3 syarat yang disebutkan dalam Jumat. Adapun satunya yaitu didahului dengan 2 khutbah, maka ini tidak disyaratkan dalam salat Id. Ya. Maka untuk khutbah itu merupakan syarat sah salat Jumat. Adapun khutbah untuk salat Id itu bukan merupakan syarat sah salat Id. Maksudnya begini, kalau salat Jumat itu tanpa khutbah, sah atau kada salatnya? Kada sah. Ya, kalau kada usah gin khutbah langsung salat misalnya. Kada ada khotibnya berhalangan ya. Langsung salat Jumat ini kada sah. Baik, bagaimana kalau ternyata salat Id tanpa khutbah? Sah. Karena khutbah dalam salat Id itu hukumnya sunnah. Ya. Baik, apa dalil bahwasanya 2 khutbah atau khutbah dalam salat Id itu bukan syarat sah salat Id? Karena yang namanya syarat, ya, kita tahu ada istilah syarat sah salat. Yang namanya syarat itu harus didahului, ya, atau mendahului sebelum adanya salat. Contoh syarat sah salat itu bersuci. Suci kapan adanya? Ya, sebelum salat kita harus bersuci. Baik. Begitu juga khutbah untuk salat Jumat. Itu didahului dengan Jumat. Sementara untuk khutbah dalam salat Id kapan? Setelah salat. Maka para ulama menjelaskan kalau itu ternyata terletak setelah salat, ini menunjukkan bahwasanya khutbah bukan syarat sah salat Id. Baik. Kalau misalnya, ya kenapa tidak dikatakan wajib saja? Artinya begini, ya mungkin kita tidak mengatakan itu adalah sebagai syarat sah. Tapi kenapa tidak kita katakan khutbah itu wajib? Ya, karena ada hadis dari Abdullah bin Sa'ib, dia mengatakan, aku hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat Id. Falamma qada shalah, ketika beliau selesai salat, beliau bersabda, inna nakhtubu, sesungguhnya kami akan berkhutbah. Faman ahabba an yajlisil khutbah falyajlis. Barang siapa yang suka duduk untuk mendengarkan khutbah, maka silakan duduk. Waman ahabba an yadhhab falyadhhab. Tapi barang siapa yang ingin pergi, maka silakan pergi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik, maka di sini Nabi SAW memberikan pilihan. Kalau mau mendengarkan silahkan duduk, kalau tidak silahkan pergi, tidak masalah. Ini menunjukkan bahwasanya mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Baik. Dan kalau kita lihat juga ketika khutbah itu ya dilakukan setelah sholat, ini menunjukkan khutbah itu perkaranya ringan. Karena gini ya, manusia itu atau kaum muslimin itu mereka datang ke musholla itu tujuannya untuk apa? Untuk sholat. Kalau sudah sholat bisa saja pergi, ya tidak perlu mendengarkan khutbah. Ya, kalau ternyata khutbah itu wajib, tentu saja diletakkan di awal sebelum sholat. Baik, tapi walaupun demikian ya tidak sepantasnya ya sholat Id langsung pergi ya tanpa mendengarkan khutbah. Ya walaupun kalau kita katakan sah atau kada, jawabannya sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Baik.
Kemudian di manakah yang lebih afdal mendirikan salat Id? Lapangan apa nih? Baik. Kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau di mana melaksanakan salat Id? Fis Sahra. Sahra itu apa? Gurun, padang pasir. Baik. Maka dikiaskan ya, padang pasir itu adalah tempat yang luas, ya. Lahan yang luas, maka itu dianjurkan kita untuk melaksanakan salat Id. Jadi disunnahkan bahkan dengan sunnah muakkadah untuk salat Id dilaksanakan di tempat terbuka seperti padang pasir, ya. Dan Nabi SAW diriwayatkan pernah salat Id itu di arah kuburan Baqi. Ya, ini kan Masjid Nabawi kan kuburan Baqi di depannya kan. Nah, arah ke sana Nabi SAW melaksanakan salat Id. Berarti beliau meninggalkan Masjid Nabawi dan keluar ke Sahra tadi. Kalau ternyata ya salat di masjid itu lebih utama, tentu saja Nabi SAW ya tidak meninggalkan Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi kita mengetahui memiliki fadilah yang besar. Nah, ketika ya Masjid Nabawi yang memiliki fadilah besar itu ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk salat Id, ini menunjukkan bahwasanya salat di luar di Sahra itu lebih utama. Dan disebutkan juga ya pernah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu salat di arah Masjid Al-Ghumamah. Yang pernah umrah ya, ini Masjid Nabawi. Nanti di sekitar bagian depan sebelah kanan situ ada masjid-masjid kecil. Ya, ada di situ masjid bagus namanya Masjid Ghumamah. Nanti ada Masjid Abu Bakar. Tidak jauh di situ nanti ada Masjid Ali kalau tidak salah. Baik, nah di situ ya Masjid Ghumamah waktu itu sudah di luar kota Madinah. Kota Madinah dahulu itu adalah yang Masjid Nabawi sekarang beserta pagar-pagarnya itu kota Madinah. Kalau sudah keluar dari pagar, keluar dari kota Madinah. Baik. Nah, berarti Nabi SAW itu tidak sholat di masjid tapi keluar ke Sahra. Karena di Masjid Ghumamah dulu itu cuma Sahra saja. Baik, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sholat Id itu di Sahra padang pasir. Dan semua salat Id ya yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau melaksanakannya selalu di Sahra, tidak pernah dilakukan di masjid kecuali ada uzur yang nanti kita sebutkan dalil berkaitan masalah itu, dan hadisnya pun dipermasalahkan oleh para ulama. Baik. Nah, yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW senantiasa salat Id di Sahra yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wa yaumal adha ilal musalla." Dahulu Nabi SAW senantiasa, jadi diartikan senantiasa di sini, keluar untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha ke musalla. Nah, musalla di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah as-sahra. Ya, bukan musalla seperti musalla kita ini. Baik, tapi musalla yang maksud adalah tempat lapang. Maka salat Id ya di masjid itu tidak sunnah. Ya. Yang sunnah adalah di luar masjid, yaitu di Sahra. Kecuali kalau ada keperluan. Seperti misalnya kadada sahranya atau tanah lapangnya kadada. Atau ada tanah lapang cuman kada cukup menampung jamaah karena masjidnya lebih luas misalnya. Atau hujan rintik misalnya, wah ini kada mungkin salat di luar, ya sudah salat di masjid. Maka itu tidak mengapa. Baik. Makanya disebutkan dalam hadis nomor 527
Berarti yang terakhir. Hadis terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahum asabahum matarun fi yaumi 'id. Fasalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal 'idi fil masjid. Rawahu Abu Dawud bi isnadin layyin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya para sahabat kehujanan pada suatu hari raya. Maka Nabi SAW melakukan salat hari raya bersama mereka di masjid. Baik, hanya saja hadis ini hadis yang dhaif, dinyatakan oleh Syalbani rahimahullah. Tapi walaupun hadis ini dhaif, para ulama menyatakan kalau memang ada uzur seperti hujan, maka tidak mengapa untuk melaksanakan salat Id di masjid. Baik. Tapi perlu diingat bahwasanya salat Id di lapangan atau di sahra itu bukan syarat sah. Artinya kalaupun ternyata salat langsung di masjid walaupun tanpa uzur, salatnya tetap sah, tidak masalah. Baik. Kemudian apakah ada salat qabliyah atau ba'diyah untuk salat Id? Baik. Pian salat di lapangan misalnya lah. Datang salat. Ini salat apa ya? Qabliyah apa ya? Atau tahiyatul, lain tahiyatul masjid juga, tahiyatul musholla kan. Baik. Kalau salat Id-nya itu di masjid, maka tidak mengapa salat dan itu adalah salat tahiyatul masjid. Tapi kalau di musholla atau di lapangan, maka tidak perlu salat dan tidak ada qabliyah Id ataupun ba'diyah Id. Walaupun dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik. Silakan buka hadis nomor 517. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumil 'id rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha akhrajahu sab'ah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW salat Id 2 rakaat. Beliau tidak melakukan salat sebelum dan setelahnya. Nah, maksud dari hadis ini ya, ketika di musalla itu, ketika di lapangan itu, Nabi tidak melaksanakan kecuali salat Id. Artinya tidak ada qabliyah wala ba'diyah. Namun disunnahkan apabila kembali ke rumah, ya, ini bukan di musholla lagi, pulang ke rumah untuk sholat 2 rakaat. Mana dalilnya? Dalilnya hadis nomor 519. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'ataini. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW tidak melakukan salat apapun sebelum salat Id. Dan jika beliau kembali ke rumahnya, beliau salat 2 rakaat. Baik, para ulama berbeda pendapat tentang 2 rakaat ini. Apakah memang disunahkan ketika kita pulang dari salat Id, pulang ke rumah, apakah memang dianjurkan untuk salat 2 rakaat? Ya, sebagian para ulama mengatakan ya disunahkan. Jadi ada sunnah ba'diyah Id tapi ketika sudah pulang ke rumah. Kalaupun ada yang mengamalkan hadis ini maka silahkan, tidak masalah. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, ada yang mendhaifkan hadis ini, maka mereka tidak mengamalkannya. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan hadisnya sahih, tapi ternyata salat ini bukan salat ba'diyah Id tapi beliau melaksanakan salat duha. Ala kulli hal ya, bagi mereka yang menyatakan hadis ini sahih dan menyatakan bahwasanya ini adalah sunnah setelah Id dan dia mengerjakan, maka tidak masalah, karena ada sebagian ulama mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Pembahasan terakhir
kajian malam ini, kapan waktu sholat Id? Kalau tadi tempatnya sudah. Apabila kita kerjakan sholat Id, waktunya itu kapan? Kalau harinya ya, jelas ya, artinya coba hadis pertama dari bab ini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudahin nas, rawahu Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hari raya Idul Fitri itu adalah pada hari raya manusia berbuka, berarti setelah Ramadan. Dan hari raya Idul Adha itu adalah pada hari manusia berkurban. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini berkaitan tentang tanggalnya atau harinya. Cuman waktunya atau jamnya itu apabila? Maka para ulama sepakat bahwasanya waktu sholat Id itu sama dengan waktu duha. Waktu duha kapan? Yaitu ketika terbitnya matahari, kemudian matahari naik seukuran tombak. Maksud seukuran tombak tuh gimana? Matahari naik seukuran tombak. Maksudnya gimana? Baik, tombak itu berapa panjangnya? Pian tahu tombak kan ya? Baik, itu panjangnya berapa? Baik. Memang para ulama berbeda pendapat tentang ukuran qaidur ramh. Ukuran tombak itu seapa gitu. Ada yang mengatakan 1 meter. Ada yang mengatakan 1,5 meter. Baik. Nah, pian mengukur matahari naik seukuran tombak tuh kayak apa? Amun sekarang mungkin ya gampang ya. Tinggal kapan matahari terbit, kurang lebih 10 atau 15 menit setelah itu sudah masuk waktu duha. Cuman kita bayangkan zaman dulu gimana? Dan kalau kita ingin praktekkan secara manual gimana? Caranya, setelah subuh pian pergi ke pinggir laut, ya pantai. Ini udah ada pantai sini lah. Ya kalau yang pianan mencoba gitu ya. Baik, nah pian bawa tongkat ukuran 1,5 meter. Ya, jadi habis subuh datang ke pantai bawa tongkat ukuran 1,5 meter. Ya, unjun pancing itu berapa tingginya itu? Ya kurang lebih situlah. Baik. Terus pian menghadap ke matahari. Ya, kan matahari mau terbit tuh. Pian tancapkan tadi tongkat yang pian bawa. Pian perhatikan, pian mundur dikit, perhatikan matahari kalau sudah sama rata dengan ujung tongkat tadi, maka itu sudah mencapai matahari naik seukuran tombak. Nah, dan ada sebagian masyayikh yang melakukan itu dan ternyata waktunya itu kurang lebih 15 menit dari terbitnya matahari. Ya. Intinya kalau ingin mengetahui waktu duha, waktu syuruk, yaitu waktu terbit matahari, tunggu sampai 15 menit. Jangan pas waktu syuruk pian sholat duha. Karena itu waktu yang terlarang. Ya, jadi setelah waktu syuruk tunggu sekitar 15 menit baru mulai sholat duha. Dan itulah waktu sholat Id. Kapan akhir waktunya? Sampai zawal. Zawal itu maksudnya apa? Mataharinya tergelincir, zawal. Ya, tengah kepala, kemudian masuk waktu zuhur. Ketika tergelincir matahari, maka selesai waktu sholat Id. Baik. Dan para ulama menyatakan dianjurkan menyegerakan sholat apa? Idul Adha. Jadi kalau Idul Adha itu kalau bisa langsung di awal waktu. Kenapa? Karena setelahnya pacang sibuk tuh, nyembelih dan seterusnya. Dan dianjurkan untuk disegerakan. Sementara untuk sholat Idul Fitri itu lebih afdolnya, lebih utamanya adalah diakhirkan sedikit.
Bukan diakhirkan sampai waktu zawal, enggak. Diakhirkan sedikit. Supaya apa? Orang yang belum bayar zakat fitrah bisa, dan salat makan ya kan dianjurkan untuk makan ya sebelum berangkat salat Idul Fitri. Masih berkaitan tentang waktu tadi. Kalau misalnya ini kita berbicara zaman dulu yang nggak ada alat modern ya. Kalau misalnya hari itu mendung, artinya hilal tidak bisa dilihat. Maka dalam kondisi seperti ini kan menyempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Baik. Jadi waktu itu disempurnakan Ramadan 30 hari. Kemudian pas lagi puasa sekitar jam 2 siang. Berarti sudah selesai zawalnya. Datang kafilah dagang mengabarkan bahwasanya kemarin atau malam tadi sudah terlihat hilal. Apa yang dilakukan? Buka, wajib buka karena itu adalah hari raya. Nah, sholat idnya gimana? Ya, kalau jumhur ulama sudah kada ada sholat id, sudah lewat waktunya. Tapi sebagian ulama mengatakan diqadha ke hari berikutnya, bukan setelah zawal tapi hari berikutnya, dan inilah pendapat yang sahih berdasarkan hadis kedua dari bab ini, yaitu wa an Abi Umair bin Anas radhiyallahu anhum an umumatin lahu minas sahabah anna rakban ja'u fa syahidu annahum ra'awul hilal bil ams fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuftiru wa idza asbahu yaghdu ila musallahum. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa hadza lafzuhu wa isnaduhu sahih. Dari Abu Umair bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari paman-pamannya yang mana mereka adalah para sahabat, bahwasanya sebuah kafilah datang, mereka bersaksi bahwa kemarin mereka melihat hilal. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk berbuka puasa dan menyuruh mereka pada paginya, besoknya berarti, untuk berangkat ke tempat salat mereka, yaitu untuk salat Id. Ya, berarti diqadha ke hari berikutnya. Baik, nah inilah pembahasan kita hari ini. Masih ada pembahasan-pembahasan yang lain, di antaranya adab-adab sebelum salat Id, kemudian berkaitan tentang hukum takbir, ya, kemudian berkaitan tentang kaifiyah salat Id, ya, dan yang lain-lain insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.